Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat santuy dimanapun Anda berada. Nah, pada video kali ini kita akan sharing mengenai bagaimana kiat-kiat perawatan pada tanaman jambu. Nah, ini pastikan teman-teman ikuti terus video ini sampai akhir agar tidak kelewatan apa saja poin-poin yang penting dalam perawatan tanaman jambu. Oke, langsung aja kita mulai ya. Kan gini, untuk perawatan tanaman jambu bisa diatur dari bagian bawahnya. Jadi pastikan bagian bawahnya ini bersih dari rumput-rumput yang lain. Jadi dan juga dengan kondisi bagian bawah ini mudah untuk dilakukan penyiraman. Karena kalau musim kemarau jambu ini juga butuh air yang cukup agar bisa menghasilkan buah yang manis yang banyak gitu. Jadi makanya pastikan kondisi bawah bagian tunasnya ini mudah untuk menerima air gitu. Jadi ini sengaja dibuat agak cekung ya. Jadi nanti kalau air bisa dialirkan dari sana ke sini. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, teman-teman bisa melakukan pemangkasan pada daun-daun yang tua. Nah, seperti ini. Daun yang tua. Nah, seperti ini. Pemangkasan ini bisa dilakukan pada bagian daun-daun yang tua dengan menggunakan tangan. Cukup menggunakan tangan saja. Dan pastikan ketika teman-teman melakukan pemangkasan itu tidak ada batang yang tersisa, jadi sampai habis seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau caranya seperti ini keliru, jadi harus sampai habis. Nah, gitu teman-teman. Gitu ya. Gitu. Nah, ini kenapa tidak saya pangkas semua, karena ini baru saja trubus setelah pasca pemangkasan. Untuk tips berikutnya teman-teman, karena pohon jambu ini cenderung merambatnya ke atas, menjulang ke atas gitu. Nah, ini makanya salah satu trik untuk mempercepat tumbuhnya buah itu adalah dengan cara melengkungkan batang, seperti batang utamanya ya. Batang utamanya dilengkungkan, kemudian diberikan pemberat seperti ini. Nah, ini salah satu tips yang bisa teman-teman lakukan. Nah, seperti ini. Ini memberi pemberat pada batang yang menjulang ke atas. Jadi dengan batang itu posisinya melengkung, dia di sini akan tumbuh tunas-tunas teman-teman. Nah, nanti di sini juga bisa tumbuh jambu-jambunya gitu. Beda kalau dia lurus terus, nanti dia akan malah fokus kepada tinggi buahnya. Jadi dan selain itu pun kalau dipetik juga susah. Makanya bisa dilakukan pemberian beban pada batang atau cabang-cabang tertentu agar bisa lebih pendek gitu posisinya. Itu teman-teman. Teman-teman bisa memberikan sedikit goresan pada batang. Seperti ini teman-teman caranya. Nah, nggak usah terlalu dalam ya. Cara seperti ini itu efektif untuk memberikan sedikit luka pada tanaman, memang disengaja. Kenapa kok diberikan sedikit luka seperti itu? Karena dengan diberikan sedikit luka seperti ini akan memacu tumbuhan untuk segera meregenerasi selnya dan memacu untuk makin cepat berbuah gitu teman-teman. Nah, seperti ini. Ini contoh bagian batang yang sudah diberikan sedikit goresan teman-teman. Jadi gini, begini. Gitu.
Nah, berikutnya untuk mengatasi hama lalat buah, teman-teman bisa membuat perangkap untuk lalat buah dengan metode seperti ini. Ini adalah sebuah botol air mineral bekas yang dipotong, kemudian bagian tutupnya dimasukkan, bagian atasnya dimasukkan. Nanti berilah teman-teman bisa beli larutan penarik teman-teman bisa beli larutan untuk menarik lalat buah seperti itu. Jadi nanti lalat buahnya akan masuk ke dalam sini dan terjebak, tidak bisa keluar gitu. Nah, ini yang lama, jadi belum dikasih yang baru teman-teman. Nanti kalau biasanya lalat buah itu menyerang ketika jambu sudah mulai besar seperti itu. Nah, ini teman-teman, agar jambunya lebih optimal, teman-teman bisa melakukan pembungkusan pada jambu yang sudah muncul. Nah, pembungkusan ini dilakukan dengan plastik. Ini meskipun untuk mencegah dari lalat buah, tapi kan juga ada hama yang lain seperti sayuran gitu. Nah, teman-teman bisa meminimalisir hama, jadi nanti hasil jambunya bisa semakin bersih dan mulus gitu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah tentang penyemprotan ya teman-teman. Penyemprotan ini bagian yang cukup penting juga, jadi bisa dilakukan di awal setelah selesai melakukan pemangkasan daun seperti ini. Ketika ini selesai melakukan pemangkasan daun sampai habis, nah itu dilakukan penyemprotan teman-teman. Biasanya yang paling utama itu adalah saya menyemprot dengan gandasil, larutan perangsang tumbuhnya daun dan buah, yaitu gandasil B dan D seperti itu. Karena itu bukan hama ya, untuk hama, tapi itu untuk perangsang tumbuhnya daun. Dan jenis penyemprotan yang digunakan ketika ada hama, teman-teman bisa memilih sendiri. Saya tidak iklan di sini ya teman-teman. Variasinya banyak, teman-teman bisa memilih di toko pertanian, itu ada banyak variasinya sesuai dengan hama yang ada gitu. Baik teman-teman, saya kira gitu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.